Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Andika, silahkan duduk Kak. Oke Andika, eh, jangan tegang-tegang ya, nggak Iya apa-apa. Bu. Di sini Ibu pengen ngajak ngobrol kamu. Andika tahu nggak kenapa Andika Ibu panggil di ruangan ini? Kenapa ya Bu? Mungkin karena saya memakai sepatu warna putih Bu. Ya, benar Andika. Jadi Ibu perhatikan dari tadi pagi itu kamu memakai sepatu warna putih, ya nak ya. Iya Bu. Maaf Bu, saya tahu sepatu saya tidak sesuai aturan. Rian, Andika, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya nak ya. Sama halnya dengan ibu pun pasti pernah melakukan kesalahan. Hal itu wajar. Dan setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa kita melakukan hal itu? Ya, gitu Bu. ya nak ya. Jadi di sini ibu ingin berbincang dengan kamu dengan santai, tidak perlu takut. Iya Bu. Ya nak ya. Jadi ibu pengen tahu apa penyebab kamu kok ke sekolah pakai sepatu warna putih? Gitu Sepatu ya. warna hitam saya rusak Bu. Mm-mm. Saya tidak punya waktu untuk membeli sepatu hitam yang baru Bu. Jadi saya pakai sepatu warna putih ini dulu Bu. Oke, Ibu mengerti situasi ini bisa terjadi oleh siapapun ya Andika ya. Memang di saat sepatu kamu rusak, itu kan kita tidak pernah tahu, tidak menebak bahwa sepatu kita bisa rusak. Bahwasannya kita melihat sepatu ini masih bisa kita pakai gitu kan. Ternyata tanpa kita sadari di saat kita pakai sekolah ternyata itu rusak gitu. Jadi hal kejadian itu pun seperti dadakan ya nak ya. Iya Bu. Lalu tapi kita punya keyakinan kelas ya nak ya. Iya Bu. Keyakinan kelas yang sudah ada di sekolah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu maksimal laksanakan nak? Ya Bu. Andika belum menaati peraturan sekolah Bu, termasuk soal seragam. Oke, jadi kamu tahu ya nak ya bahwasannya keyakinan kelas bagian mentaati peraturan kamu belum maksimal dalam hal itu. Dan ibu pun senang kamu menyadari bahwasannya kamu belum mampu maksimal dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Andika, penting nggak kita mentaati peraturan sekolah? Penting Bu. Nah, jadi untuk kita mentaati peraturan sekolah, jadi kita maksimal ya nak ya dalam hal kita sudah diberitahu, sudah disosialisasikan mengenai peraturan sekolah itu apa saja ya. Jadi sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Jika sepatu kamu rusak lagi ke depannya atau kejadian ini terulang lagi, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa tetap mentaati peraturan sekolah? Mungkin saya bisa beli sepatu baru, dan saya akan segera memberitahu orang tua saya agar membelikan sepatu hitam yang baru. Atau jika tidak bisa membeli sepatu hitam yang baru, saya akan meminta izin dulu ke sekolah Bu. Itu ide yang bagus Andika. Jadi sesuatu hal perlu dikomunikasikan. Jadi tanpa guru tahu kamu alasannya kenapa memakai sepatu putih, mungkin ada beberapa guru yang berpikiran, oh anak ini seenaknya gitu kan memakai atribut secara keinginan sendiri, padahal ternyata kamu punya alasannya bahwasannya sepatu kamu rusak gitu ya. Nah, jadi ide kamu itu tadi sangat bagus, bahwasannya itu perlu kamu bicarakan ke orang tua. Jadi jangan cuma diem aja sampai rumah, Bapak, Ibu, sepatu Andika rusak tadi di sekolah gitu, sedangkan besok masih sekolah. Jadi bisa nggak Ibu, Bapak minta tolong beliin sepatu, atau misalkan belum sempat beli sepatunya, jadi Andika ngomong sama guru di sekolah, Bapak, Ibu, mohon maaf Andika hari ini izin pakai sepatu putih gitu ya, karena sepatu Andika rusak. Jadi Andika mau beli sepatunya lagi, belum sempat, belum ada waktunya gitu. Jadi ada komunikasi sama sekolah juga. Iya Bu. Ya Andika ya. Saya pastikan untuk selalu menaati peraturan sekolah, bahkan jika ada hal yang tidak terduga Bu. Oke, bagus sekali Andika. Kamu sudah ada rasa atau sudah ada keinginan untuk berusaha untuk memperbaiki diri ya Andika. Jadi ibu percaya kamu bisa melakukannya itu ya. Jadi sesuatu hal dikomunikasikan lagi ya nak ya. Lalu
kan mentaati peraturan itu bagian dari tanggung jawab sebagai siswa, Ya, gitu ya baik, nak ya. Bu. Jadi di sini kamu sudah tahu kesalahan kamu apa di sini karena kamu kurang menjalankan keyakinan kelas tadi bahwasannya kamu memakai sepatu putih ya nak ya. Baik, Dan Bu. di sini kamu sadar bahwasannya apa tindakan kamu tadi itu melanggar aturan sekolah ya. Dan di sini pun ibu apresiasi, ibu sangat senang sekali bahwasannya ada usaha kamu untuk memperbaiki itu supaya untuk kedepannya tidak terjadi hal seperti ini lagi ya. Jadi tidak ada miskomunikasi antara orang tua ke sekolah, baik ke kamu sama pihak sekolah gitu Baik, ya Bu. nak ya. Jadi terima kasih Andika, di sini ibu jadi tahu penyebab kamu pakai sepatu itu apa, dan nanti ibu bisa komunikasikan ke guru lain bahwasanya Andika saat ini hari ini pakai sepatu putih karena ada hal lain, karena sepatu Andika itu rusak gitu. Jadi mungkin nanti segera berbicara dengan orang tua ya Andika ya, Ya, Bu. supaya besok bisa pakai sepatu hitamnya ya. Baik, Bu. Ya Andika, terima kasih sudah datang di ruangan ini dan bisa sharing sama ibu gitu ya. Jadi ibu tahu keadaan kamu ya. Baik, Jadi Bu. Andika sekarang boleh kembali ke kelas. Baik, Ya. Bu. Makasih, Bu. Oke, makasih Andika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika dari kelas 12 TBSM 1. Saya merasa senang dapat bimbingan bersama Bu Diana. Saya tahu kesalahan saya dan saya tahu cara mengatasinya. Saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu Diana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Naila. Silahkan duduk nak. Terima kasih Bu. Oke Naila, kamu tahu kenapa kamu panggil ke sini? Tahu Bu, karena tadi saya marah dan berkata kasar. Baik, tadi ibu perhatikan kamu di kelas, kamu nampak marah dan berkata kasar ke teman-teman kamu di kelas ya. Jadi ibu di sini pengen ngajak ngobrol kamu di sini. Di sini ibu pengen men-sharingkan apa penyebab kamu sampai kamu bertindak seperti tadi itu ya. Iya Bu, tadi saya memang benar-benar sangat kesel Bu. Tadi teman-teman terus mengejek saya Bu, karena saya tidak bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Itu membuat saya marah dan membalas mereka dengan perkataan yang kasar Bu. Oke. Ibu mengerti bahwasannya diejek itu kadang membuat kita sakit hati dan itu pun menyakitkan kita ya Naila ya. Dan perasaan itu wajar sih nak. Namun kita kan sudah ada keyakinan kelas ya nak ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum bisa kamu lakukan nak dari tindakan kamu ini nak? Iya Bu, kita harus saling menghormati dan tidak boleh berbicara kasar. Oke, jadi kamu sudah tahu bahwasannya keyakinan kelas yang belum kamu jalankan atau masih kamu langgar yaitu saling menghormati tadi ya. Lalu ibu paham dan ibu senang bahwasannya kamu mengetahui kesalahan kamu, bahwasannya kira-kira tindakan kamu itu patut dilakukan atau tidak. Tidak Bu, saya tahu saya memang salah, tapi saya benar-benar kesal sekali tadi Bu. Oke, ibu paham apa yang kamu lakukan. Kadang-kadang di saat kita marah, kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, gitu ya nak ya. Jadi dari keyakinan yang kita pegang tadi, kita perlu saling mengingatkan bahwasannya keyakinan yang sudah ada perlu kita laksanakan, gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa melaksanakan itu secara optimal, tapi kita bersama saling mengingatkan dan berusaha untuk saling mengontrol diri, gitu ya. Lalu sekarang coba kita pikirkan bersama, jika situasi seperti ini terjadi lagi, apa yang bisa kamu lakukan supaya keyakinan yang sudah ada di kelas itu bisa terlaksana? Mungkin saya bisa mencoba untuk menenangkan diri saya dulu. Jika memang saya tidak bisa, saya akan berbicara kepada Ibu untuk menanganinya bersama. Oke, itu langkah yang bagus ya Naila. Dengan begitu, kamu menghormati teman-teman kamu dan juga bisa mengontrol emosi kamu lebih baik lagi ya. Kamu juga bisa mengingatkan teman-teman bahwasannya hal-hal seperti itu tidak perlu diejek gitu. Jadi kita di kelas bisa saling mengingatkan untuk teman satu dengan teman yang lainnya gitu ya. Dan itu merupakan salah satu pelanggaran untuk keyakinan yang sudah kita buat di kelas.
Terima kasih Bu, saya akan coba melakukannya lain kali. Oke, bagus sekali Naila. Ibu percaya kamu bisa melakukannya ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk berusaha menjalani kegiatan kelas yang sudah kita buat, dan Ibu harapkan untuk selanjutnya kita bisa saling mengontrol diri. Jadi kejadian tadi tidak akan terulang lagi ya Naila ya. Jadi Ibu apresiasi dengan usaha kamu, keinginan kamu untuk berubah, tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ya, baik Ya. Bu. Oke, terima kasih Naila. Di sini Ibu sudah tahu penyebab kamu, dan kamu pun tahu letak kesalahan yang tidak patut dilakukan. Dan sekarang boleh Naila kembali ke kelas. Baik Bu, permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Novita Rahmawati. Saya dari kelas 12 Multimedia 1. Saya merasa senang dapat bimbingan dari Bu Diana. Saya tahu kesalahan saya dan saya tahu cara mengatasinya. Saya akan menjadi lebih baik ke depannya nanti. Terima kasih Bu Diana.